Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Jana Lelung mencoba untuk berdiri lagi. Tubuhnya goyah dan kembali dia memuntahkan darah. Dia berusaha untuk mencapai kudanya yang masih tertambat di bawah pohon. Tapi mendadak muncul bayangan manusia dari balik keremangan malam. Siapa kau? Kau tidak perlu takut. Dia sudah pergi. Nampaknya dia kurang bernafsu untuk mencabut nyawamu. Kasihan sekali murid padepokan Tengger ini. Tapi memang begitulah nasib pendekar kalah bertarung. Siapa kau? Aku sangat iba melihat keadaanmu. Baiklah, aku akan berusaha untuk melenyapkan penderitaanmu. Bayangan itu mundur beberapa langkah. Dia membuat gerakan-gerakan besar dengan tangannya. Ternyata bayangan itu adalah bayangan seorang wanita. Dia tersenyum manis, tapi bukan menawarkan keramahan. Senyuman iblis yang haus darah. Nah, penderitaanmu akan segera lenyap, wahai pendekar malam. Ajita Pakwisa! Terluka parah akibat benturan pukulan dengan pendekar bertampang dingin. Dia berusaha untuk bangkit kembali sambil memuntahkan darah segar. Mendadak muncul bayangan manusia yang lain, seorang wanita. Siapa kau? Kau tidak perlu takut.
aku akan melenyapkan penderitaanmu. Bayangan itu mundur beberapa langkah. Tangannya membuat gerakan-gerakan besar. Sementara Jana Lelung hanya dapat melihat tanpa mampu berbuat sesuatu. Melihat pun hanyalah samar-samar. Pandangannya seperti terhalang oleh gumpalan kabut putih. Sungguh malang si pendekar yang dikalahkan. Aji Tapak Wisa! Kembali tubuh Jana Lelung terpental, dan kali ini jatuh tersungkur untuk tidak bergerak lagi. Tulang punggungnya remuk menimpa sebatang pohon. Bayangan wanita itu yang tak lain adalah Dewi Sambi tertawa kegirangan. Selanjutnya dia melangkah ke arah Jana Lelung dan menyeretnya ke atas kuda. Kau tidur dengan tenang di sini ya. Jangan merengek di jalan. Kita akan berkuda cukup jauh. Mudah-mudahan gurumu akan gembira melihat kau kembali lagi. Ya. Dewi Sambi memacu kudanya meninggalkan desa Citrakara. Mayat Jana Lelung terguncang-guncang di belakangnya. Wanita pendekar itu terus menggebrak kudanya, melintasi desa Kapopongan, Hambal, Hanyiru, kemudian menuju ke kaki Gunung Tengger. Pagi itu, Padepokan Tengger kembali gempar. 2 orang murid menemukan mayat Jana Lelung bergantungan di dahan pohon waru. Wong Agung baru saja keluar dari ruang semedinya ketika berita itu sampai ke telinganya. Pimpinan Padepokan Tengger itu tercenung sesaat. Matanya berkaca-kaca. Nampak jelas hatinya sangat terpukul. Jana Lelung adalah satu-satunya murid yang diharapkannya. Baiklah. Apakah mayatnya sudah diturunkan? Sudah, Guru. Kalau begitu, cepat bawa kemari. Baringkan di Serambi. Hubungi teman-temanmu yang lain. Suruh mereka menyiapkan upacara penguburan. Baik, Guru. Setelah murid-muridnya pergi, Wong Agung perlahan-lahan duduk di depan pintu Serambi. Pandangan matanya menerawang jauh. Oh, Sang Hyang Widi, apa maksudmu dengan semua ini? Apakah aku mempunyai dosa-dosa besar di masa laluku, sehingga sekarang harus mengambil buahnya? Akhirnya, Jana Lelung juga menjadi korban. Siapa lagi yang akan menyusul berikutnya? Oh, Sang Hyang Widi, cobaan ini terlalu berat. Berilah kekuatan pada diri kami. Berilah penerangan di hati kami, para penghuni lereng Tengger ini. Lepas tengah hari, jenazah Jana Lelung selesai dikuburkan. Suasana berkabung menyelimuti pondok-pondok Padepokan Tengger. Tak ada seberkas pun sinar kegembiraan memancar di wajah penghuninya. Dan malamnya Wong Agung mengumpulkan murid-muridnya di Serambi. Anak-anakku semuanya,
Memang kita merasa kehilangan. Dalam waktu singkat, kita telah kehilangan beberapa orang teman yang kita sayangi. Tapi sekali lagi aku katakan pada kalian bahwa kita harus tetap berlaku sabar dan tenang. Kita jangan sampai terpancing oleh hawa amarah dan rasa tidak puas. Kalian harus tetap berusaha untuk dapat mengendalikan diri. Untuk itulah kalian belajar di Padepokan Tengger ini. Iya, memang akan terasa sangat berat. Tetapi hanya itulah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Nah, sekarang marilah kita panjatkan doa dan segala pujian kepada Sang Hyang Widi, penguasa tunggal jagat semesta alam. Mudah-mudahan arwah teman-teman kita diperkenankan memasuki pintu nirwana, alamnya roh yang kekal dan abadi. Tangan Wong Agung meraih dupa yang ditempatkan dalam sebuah cupu, kemudian menaburkannya di atas tungku berukiran indah. Asap dupa segera mengharumkan seluruh ruangan, menyebar sampai ke halaman. Oh Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widi, izinkanlah kami berlutut di hadapan-Mu. Izinkanlah kami berlutut di hadapan-Mu. Kami ini orang-orang yang lemah. Kami ini orang-orang yang lemah. Berilah kami kekuatan, baik secara lahir maupun batin. Berilah kami kekuatan, baik secara lahir maupun batin, agar kami mampu memikul beban penderitaan. agar kami mampu memikul beban penderitaan yang sengaja Kau ciptakan untuk menumbuhkan keyakinan kami. yang sengaja Kau ciptakan untuk menumbuhkan keyakinan kami. Oh Sang Hyang Widiwasa, Oh Sang Hyang Widiwasa, akhirnya semua kembali dalam kehendak-Mu. akhirnya semua kembali dalam kehendak-Mu. Aku jadi khawatir. Guru sama sekali tidak mau keluar dari ruangan samadinya. Iya, sudah hampir 7 hari guru mengurung diri dalam ruangan samadi. Beliau sama sekali tidak makan atau minum. Pintu ruangan dikunci dari dalam. Bagaimana kalau kita intip dari lubang dinding? Jangan, aku tidak berani. Dan guru selalu berpesan agar jangan diganggu selama bersamadi. Kau yakin beliau semedi? Iya, kukira begitu. Beliau pasti sedang minta petunjuk untuk mengatasi kemelut di lereng Tengger ini. Aku juga heran. Mengapa guru tidak mau mencari pembunuh jahanam itu? Guru sudah bersumpah tidak akan turun gunung. Mungkin memang begitulah sikap para petapa. Mereka senang mengucilkan diri, tinggal di daerah sunyi, jauh dari hawa nafsu duniawi. Tapi apakah peristiwa kejam ini akan dibiarkan terus? Sudahlah, itu bukan urusan kita. Kita ini hanyalah murid, dan kewajiban murid adalah tunduk, turut perkataan gurunya. Sudahlah, mari kita kembali kerja. Oh ya,
Apa tugasmu hari ini? Aku masih harus menyelesaikan tugasku kemarin, mencari kayu bakar. Hari ini aku akan menanam jagung. Dua orang murid Padepokan Tengger itu bergegas melangkah untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Nampak di tegalan murid-murid yang lain sudah sibuk bekerja. Ada yang mencangkul, ada yang menggali saluran air, ada yang menggembalakan domba. Sepintas lalu, semenjak Jana Lelung dikuburkan, nampak suasana Padepokan Tengger seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu Padepokan Tengger kembali terbaring tidur dalam pangkuan kabut dingin. Murid-murid sudah terlelap di pondoknya masing-masing setelah seharian mereka bekerja keras. Sampai saat itu, Wong Agung masih juga belum keluar dari ruang semedinya. Laki-laki tua berjenggot putih itu duduk bersila sambil sekali waktu tangannya menaburkan dupa ke atas tungku. Sang Hyang Widi, berilah penerangan di hatiku yang sedang gelap ini. Aku hampir tidak mampu melihat apa-apa lagi selain kabut merah yang bergulung-gulung di atas Padepokan Tengger. Oh, Sang Hyang Widiwasa, kudirikan Padepokan Tengger ini untuk meluhurkan namamu. Aku tak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk pada murid-muridku. Aku selalu mengajarkan segala yang baik. Aku ajarkan kasih sayang pada mereka dan bagaimana caranya berlutut di hadapanmu. Apakah ini salah? Oh, Sang Hyang Widiwasa, penguasa jagat alam semesta, sudilah mendengarkan kata-kataku ini. Wong Agung, Guru Jana Mahadija. Wong Agung terkejut sekali. Tangannya yang meraih dupa tersentak, dan dupa itu bertaburan di lantai ruangan. Tiba-tiba dia seperti mendengar suara memanggil-manggil namanya. Tapi anehnya suara itu suaranya sendiri, hanya lebih berwibawa dan agung. Oh, siapa? Siapa yang memanggil-manggil namaku? Aku di sini, Wong Agung. Aku bersemayam dalam lubuk hatimu sendiri. Apa kau yang bernama Hati Nurani? Aku adalah warna merah, putih, kuning, dan hitam. Baiklah, aku dapat mengerti. Lalu, mengapa kau menemuiku? Wong Agung, kau juga menamakan dirimu dengan Guru Jana Mahadija. Artinya, guru yang bijaksana dan punya wawasan jauh. Tapi mengapa sekarang hatimu menjadi rapuh? Ya, benar, hatiku rapuh. Pikiranku tiba-tiba menjadi gelap. Itu karena kau merasa dirimu suci dan bersih. Kau merasa derajatmu paling unggul. Padahal sesungguhnya hidupmu masih sangat menyedihkan, Wong Agung. Apa yang kau alami sekarang inilah buktinya. Sekalipun kau dapat mengumpulkan murid sebanyak rakyat Majapahit, keadaanmu masih belum akan berubah. Kalau begitu,
Aku belum pantas duduk sebagai guru. Aku belum patut menjadi panutan orang lain. Guru yang masih sering goncang hatinya akan menyulitkan murid-muridnya. Tapi apakah selama ini aku pernah mengajarkan yang salah? Wong Agung, kau belum tahu persis apa artinya salah atau benar. Kau tidak pernah mengajarkan apa-apa pada muridmu. Selama ini kau hanya mengabdi pada dirimu sendiri. Kau sibuk mengurusi dirimu sendiri, sehingga tidak sempat melihat orang-orang lain. Kau terlalu mengagungkan dirimu, sehingga kau tidak mampu melihat dan mencium kotoran yang menempel di sekujur tubuhmu. Kau bukanlah Guru Jana Mahatbija. Wong Agung tersentak, matanya terbuka, dan dia melihat cahaya pagi telah menerobos lewat sela-sela dinding ruangan. Rupanya aku telah bertemu dengan hati nuraniku. Mungkin benar apa yang dikatakan suara-suara itu. Aku belum pantas duduk sebagai guru. Aku belum pantas menyandang sebutan Guru Jana Mahatbija. Anak-anakku, pagi ini aku akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Apa yang akan kukatakan ini nanti mudah-mudahan mempunyai arti yang baik bagi hidup kalian selanjutnya. Selama ini kita hidup bersama. Kita tinggal di padepokan Tengger ini dan hidup seperti sebuah keluarga besar. Sebenarnya sangat berat rasanya untuk mengutarakan pada kalian. Tapi aku harus memutuskannya demi masa depan kalian. Anak-anakku, ketahuilah, mulai sekarang aku bukanlah guru kalian lagi. Mereka yang hadir di ruangan serambi tersentak. Sesaat lamanya mereka saling berpandangan, tidak mengerti apa yang baru saja diucapkan gurunya. Guru, tenanglah. Aku belum selesai berkata-kata. Kalian tidak perlu kecewa. Padepokan Tengger bukanlah satu-satunya tempat untuk ngangsu kawruh, untuk menimba ilmu. Dan aku bukanlah satu-satunya orang yang dapat membina kalian, mendidik kalian, memberi pengertian pada kalian tentang segala hal yang baik. Guru, apa kami telah melakukan kesalahan pada guru? Tidak, kalian tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kalian justru murid-murid yang baik, yang mempunyai harapan besar untuk menjadi insan-insan yang berguna. Lalu, mengapa kami harus kehilangan guru? Kalian tidak akan pernah kehilangan guru. Kalian mempunyai guru sejati dalam diri kalian masing-masing. Tapi guru, kami masih membutuhkan guru. Dengar baik-baik. Aku akan menjelaskannya pada kalian. Setelah duduk bersamadi 7 hari lamanya, aku seperti memperoleh sebuah petunjuk. Aku merasa mendengar suara-suara di seberang sana. Suara-suara itu dengan jelas mengatakan bahwa aku belum pantas duduk sebagai guru. Itulah sebabnya
Akhir-akhir ini, Padepokan Tengger terjadi kemelut. Saudara-saudaramu terbunuh tanpa tahu apa kesalahannya. Ya, mungkin ini karena aku masih banyak mempunyai kekurangan. Hatiku belum bersih. Jiwaku masih penuh noda-noda hitam. Karena itu anak-anakku, mulai hari ini, Padepokan Tengger tidak ada lagi. Dan Wong Agung bukan lagi menjadi guru kalian. Guru, mengapa harus begini, Guru? Maka demikianlah, murid-murid Padepokan Tengger berduyun-duyun meninggalkan tempat di mana selama ini mereka bergelut menuntut ilmu bersama gurunya. Mereka melangkah perlahan-lahan menuruni lereng, dan semakin lama semakin jauh meninggalkan rumah kediaman Wong Agung. Wong Agung sendiri merasa sangat kehilangan. Aneh sekali, dia merasa sangat kehilangan dan kesepian, walaupun selama ini tinggal di tempat terpencil. Mau apa murid-murid goblok itu turun gunung? Mengapa bukan Wong Agung sendiri? Apa yang bisa mereka lakukan? Kurang ajar. Wong Agung memang keras kepala. Ataukah dia mempunyai watak seorang pengecut? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.